Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita yang beredar pada masa lalu, seorang laki-laki pandai besi atau tukang besi memasukkan besi ke api tanpa menggunakan alat bantuan, tapi menggunakan tangannya dan mengambil besi itu kembali dari api itu, dari tempat pembakaran itu dengan menggunakan tangannya sendiri dan tidak menggunakan bantuan alat, tetapi anehnya tangannya tidak terbakar. Maka desas-desus ini terdengar oleh salah seorang alim, orang yang ahli ibadah. Karena itu maka orang yang ahli ibadah itu ingin mengetahui apakah desas-desus itu benar atau tidak. Maka datanglah dia ke pandai besi atau Al-Haddad ini untuk melihat apakah benar yang dikatakan oleh banyak orang. Ternyata ketika dia melihat sendiri, maka benar kenyataannya bahwa dia memasukkan Al-Haddad ini, tukang besi ini, tukang pandai ini, pandai besi ini memasukkan tangannya ke api tidak terbakar ketika mengambil besi. Lalu dia menunggu agak lama sampai tukang besi itu selesai menggarap besi menjadi pisau dan lain sebagainya. Karena itu dia mengucapkan salam, "Assalamualaikum, saya bolehkah untuk bertamu ke tempat Tuan dan saya ingin bermalam di tempat Tuan?" Karena orang itu adalah orang baik, pandai besi itu adalah orang baik, maka tentu mengatakan hubban wa karomatan, sangat senang hati. Dan saya menerima Anda menjadi tamu saya dengan senang hati. Lalu orang ini nginep di rumahnya. Tapi karena ini dasar dia adalah orang alim yang bertamu ini, sebenarnya tujuan dia adalah apakah ibadah yang dilakukan oleh tukang besi ini seperti apa ibadahnya. Orang-orang masa lalu itu begitu. Ketika ada orang memiliki kelebihan, memiliki karomah, maka orang lain ingin melihat seperti apa ibadahnya itu, amalan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama saja dengan pengarang kitab Dalailul Khairat namanya Syekh Sulaiman Al-Jazuli, ketika melihat ada orang tua perempuan yang hanya gara-gara karomahnya itu air bisa naik sendiri dari sumur yang dalam, itu bisa naik ke atas. Jadi orang-orang masa lalu, wahai sahabatku, itu selalu memiliki keingintahuan yang tinggi ketika dia mendapatkan seseorang yang memiliki karomah, lalu dia bertanya apa ibadahnya, bagaimana cara dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia ingin meniru gitu. Jadi bukan meniru karena ingin mendapatkan karomah, itu bukan, tapi ingin belajar, ingin bertanya dan ingin melihat seperti apa ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada malam pertama orang ini mengintip bahasanya apa yang dilakukan, ibadahnya seperti apa. Tapi anehnya ketika dia mengintip Al-Haddad tukang besi ini, ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak ada yang sampai bermalam-malam berjam-jam itu sholat tahajud, tidak, biasa-biasa saja. Kemudian dia merasa di dalam hatinya di pagi hari barangkali orang ini menyembunyikan ibadahnya. Karena memang ibadah yang bagus itu adalah ketika ibadah sunnah dilakukan jangan riya, jangan sombong, dan jangan engkau tampakkan kepada orang lain. Karena itu ini barangkali adalah orang yang menyembunyikan ibadahnya di hadapan saya karena ada tamu gitu. Maka dia berniat untuk hari kedua, menginap lagi di hari kedua. Pada hari kedua kenyataannya sama itu, tidak ada ibadah yang spesial sama sebagaimana orang pada umumnya. Karena itulah maka dia berani untuk bertanya kepada Al-Haddad tukang besi ini, "Wahai Tuan, saya mendengar desas-desus bahwa Anda itu memiliki kelebihan kalau memasukkan besi ke tempat api itu tanpa menggunakan bantuan apapun, tapi menggunakan tangan, dan tangan Anda tidak terbakar. Itu apa yang menyebabkan Anda mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Ibadah Anda biasa-biasa saja, saya perhatikan itu biasa-biasa saja." Oh, kata si Al-Haddad, kalau misalnya ingin mendengar ceritanya, itu ceritanya panjang. Kalau orang sekarang ceritanya aneh. Itu berawal dari begini sebenarnya. Saya itu punya tetangga perempuan cantik sekali. Karena perempuan yang menjadi tetangga saya itu cantik, sehingga saya ingin berhasrat. Saya berhasrat kepada dirinya, sehingga saya ingin membujuknya untuk berbuat maksiat dalam tanda petik. Tapi orang itu nggak mau gitu.
Karena orang itu nggak mau, si perempuan yang cantik tetangga saya itu nggak mau, maka saya biarkan saja, saya menyerahlah karena dia tidak mau. Ngapain tidak mau? Suatu saat musim paceklik, musim susah makanan, musim di mana makanan menjadi habis dan banyak orang yang kelaparan. Ada tahun kelaparan, tahun paceklik. Lalu saya mendengar tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu. Saya buka pintu rumah saya itu. Ketika saya buka, saya kaget. Ternyata perempuan yang saya harapkan, yang saya ajak untuk berbuat maksiat tadi itu sedang mengetuk pintu. Lalu dia mengatakan, "Sudikah Tuan untuk memberi makanan kepada saya? Karena ini musim paceklik, musim susah makan. Makanan susah, mencari makanan susah. Dan orang dalam kondisi miskin juga banyak." Itu. Apa jawab laki-laki itu? Jawab saya bahasanya. Kata dia, "Kamu apa tidak tahu kalau saya menyukaimu? Saya mau menolong kamu, saya mau membantu kamu, saya mau memberi makan kepada kamu. Tapi kamu harus ikut apa yang saya mau. Aku mencintaimu." Apa jawab si perempuan itu? Lebih baik mati daripada maksiat kepada Allah. Lalu orang itu pulang, perempuan itu pulang ke rumahnya. 2 hari kemudian dia datang lagi, mengetuk pintu lagi, tapi dalam kondisi tubuh yang agak lemas. Air matanya mengalir. Lalu saya juga tidak tega, tapi saya masak ke belakang, saya ambilkan makanan, lalu saya hadapkan kepada sang perempuan itu. Sang perempuan itu lalu bertanya, "Apakah ini lillah? Apakah ini karena Allah? Ada sesuatu yang lain? Ada motif lain kau memberi makanan kepadaku ini? Ada motif lain enggak? Karena kau menginginkan diriku?" Dijawab laki-laki itu, "Tidak. Ini saya berikan dengan imbalan kalau kau mau menuruti apa yang aku mau. Aku menyukaimu." Untuk berbuat maksiat dan tanda petik. Apa jawab sang perempuan? "Aku tidak mau." Lalu perempuan itu pulang ke rumahnya lagi. 2 hari kemudian perempuan itu datang lagi, tapi dalam kondisi tubuh yang sudah sempoyongan gitu. Sudah dalam kondisi yang membungkuk, suaranya pun parau, suaranya pun sudah tidak terdengar jelas lagi karena dalam kondisi yang kepayahan karena kelaparan itu. Lalu sang laki-laki, saya Al-Haddad tadi itu, masuk ke dapur membuatkan makanan. Ketika membuatkan makanan itu, lalu dihadapkanlah kepada si perempuan itu, "Silahkan." Tapi ketika dia sedang menghadapkan makanan dan mempersilahkan itu, Allah memberi hidayah kepada saya, kepada Al-Haddad itu. "Kamu ini gimana?" Bahasanya begitu, "Kamu ini gimana? Perempuan ini adalah orang baik. Dia dalam kondisi yang kepayahan tidak mau bermaksiat kepada Allah. Dalam kondisi yang begitu terdesak pun, kondisi lapar tidak mau maksiat kepada Allah. Maka saya ini, kamu ini, begitu dalam kondisi yang serba kecukupan, tapi kamu tidak takut kepada Allah. Mbok yo kamu itu sadar diri." Lalu dia berniat, "Saya akan bertaubat." Al-Haddad berniat di dalam hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya akan memberi makanan ini lillahi ta'ala, bukan karena mengharapkan sesuatu, karena dia ingin bertaubat gitu. Lalu ketika dipersilahkan, "Monggo ini." Lalu sang perempuan itu bertanya, "Apakah ini lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, atau karena kau masih menginginkan diriku?" Apa jawab sang laki-laki? Jawab Al-Haddad itu, "Ini adalah lillahi ta'ala dan makanlah tanpa ada ketakutan." Lalu sang perempuan itu langsung menghadapkan wajahnya ke atas dan berdoa, "Ya Allah, jika apa yang dikatakan oleh laki-laki ini benar, dia jujur dari hatinya yang paling dalam, maka haramkan tubuhnya dari api, baik yang api yang ada di dunia maupun api yang ada di akhirat." Lalu sang laki-laki bercerita, "Setelah saya letakkan makanan itu dan setelah saya mendengar doanya itu, saya meninggalkan si perempuan untuk pergi ke dapur, dan ke dapur itu maksudnya adalah saya mematikan api karena itu musim dingin, maka saya berusaha untuk mematikan api. Dan secara tidak sengaja kaki saya itu menginjak bara api dan kaki saya tidak terbakar." Lalu dia kaget, saya kaget. Jangan-jangan ini adalah akibat dari doa sang perempuan itu. Lalu untuk memastikan, dia masukkan kaki itu kedua kalinya ke api lagi. Ternyata juga tidak terbakar. Setelah itu langsung
dia mendatangi sang perempuan itu dengan mengatakan, bergembiralah kamu karena Allah telah mengabulkan doamu. Sang perempuan itu langsung mengambil makanan yang ada di mulutnya dan dibuang, langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujudnya sang perempuan itu mengatakan, ya Allah, Engkau telah menunjukkan apa yang aku inginkan terhadap laki-laki itu. Engkau telah menunjukkan kepadaku apa yang aku inginkan terhadap laki-laki itu. Karena itu, maka cabutlah nyawaku saat ini juga. Maka Allah pun mencabut nyawa perempuan itu dalam kondisi sujud. Sejak saat itulah, maka tangan saya tidak terbakar oleh api. Sehingga saya ketika memasukkan besi ke dalam api, saya menggunakan tangan saya dan mengambil besi itu dari dalam api menggunakan tangan saya sehingga tangan saya tidak terbakar. Apa hikmah yang akan kita ambil dari cerita ini? Yang pertama, wahai sahabatku, bahwa ketika seseorang itu memiliki hati yang bersih, ketika seseorang itu sepi dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosanya tidak banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doa kita ini akan gampang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, itu karena hati kita atau karena diri kita itu banyak dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa sedekah yang dilaksanakan dengan ikhlas, bahwa sedekah yang kita berikan tanpa imbalan, keinginan imbalan dari orang yang kita beri, karena murni lillahi ta'ala, kita memberi bersedekah karena lillahi ta'ala, itu bisa menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Dan ini banyak buktinya. Banyak para ulama bercerita dan ada hadis juga mengatakan bahwa sedekah itu bisa mencegah dari bencana, dan sedekah pun bisa menyebabkan kita bebas dari neraka. Itu sedekah. Dan yang ketiga adalah bahwa kita belajar bahwa taubat itu selalu terbuka kepada kita, dan taubat seberat apapun dosa yang kita lakukan, selama kita mau bertobat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.